Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ahmad Sahruji. Tahun kemarin aku diamanai sebagai ketua panitia Lomba Cepat Tepat Akuntansi 2021. Oke, hai, perkenalkan nama saya Guntur Tribisono, biasa dipanggil Guntur. Saya Ketuplak MBMA 2020. Perkenalkan, nama saya Najib Rahman Hafiz. Saya sebagai pengurus di bidang kemahasiswaan dan alumni periode 2022. Dan saya juga sebagai ketua panitia di Welcome to Accounting Society 2021. Perkenalkan, nama aku Iman Nasir, mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2020. Aku merupakan salah satu pengurus bidang di Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB Universitas Lampung Mangkurat. Oke, perkenalkan, saya Andi Hermawan. Di sini saya diamanahi sebagai ketua panitia Welcome to Accounting Society 2022. Untuk pertanyaan pertama nih, tantangan terbesar apa yang telah dilalui ketika menjadi seorang ketua panitia? Langsung nggak nih? Oke. Tantangan besar pasti ada dilalui oleh sebagai ketua panitia, baik itu dalam hal kecil maupun besar. Tapi tantangan yang dihadapi kemarin itu ada lebih bagaimana pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Karena sebagai seorang ketua panitia, kita harus bisa pandai dan gercep dalam mengambil sebuah keputusan yang diminta oleh anggota kita. Ya, mungkin tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara menyatukan orang-orang yang memiliki pemikirannya tersendiri dan bisa menjadikan semua pemikiran itu menjadi satu dan berguna bagi kepanitiaan yang lebih baik. Untuk tantangan terbesar mungkin yang paling sulit nantinya itu menentukan keputusan yang akan kita buat sebagai fungsionaris. Tentunya kan sebagai penanggung jawab suatu acara yang membuat seluruh rangkaian acara dan lain-lainnya, itu pasti akan membuat satu pilihan yang mana kita harus memilih pilihan yang terbaik untuk semuanya. Dan pilihan itu mungkin nantinya akan mungkin berbeda pendapat dengan yang lainnya. Jadi itu pilihan tersulitnya mungkin. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, gimana sih perasaan abang setelah dipercayai menjadi ketua panitia? Perasaan terpilih menjadi ketua panitia yang pertama tuh terkejut sih, soalnya gak nyangka kayak gitu. Karena kan sebelumnya gak pernah jadi ketua apa-apa, dan terus juga pengalaman organisasi sebelumnya juga belum pernah ada juga waktu SMA. Jadi ya terkejut, cuman kalaunya ini dipilih dan alhamdulillah terpilih, ya otomatis kan kita harus menjalaninya dan menjalankan tanggung jawabnya. Jujur, perasaan saya yang pertama kali itu kaget ya. Kaget kenapa saya yang terpilih gitu dibandingkan dengan presenter-presenter yang lain yang cukup layak untuk terpilih dibandingkan saya begitu, karena secara kompetensi mereka jauh rata-ratanya di atas saya begitu. Pertanyaan kedua, suka duka apa yang sudah abang rasakan di kepanitiaan itu? Oke, mungkin sukanya banyak loh, karena banyaknya pengalaman, banyaknya orang-orang baru juga. Bisa menjadikan aku sendiri lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Bagaimana cara menyikapi waktu, manajemen waktu, menjadi orang yang lebih bisa bertanggung jawab. Mungkin dukanya menurut saya banyak waktu pribadi saya yang banyak terkorbankan, seperti kayak family time, terus kumpul sama teman-teman. Karena ada kepanitiaan dan jadi ketua MBMA, saya lebih memprioritaskan di MBMA itu sendiri. Oke, mengenai suka dan duka, pasti ada suka maupun duka yang abang lewati. Banyak sukanya tapi tidak mengesampingkan dukanya. Gitu. Untuk dukanya sendiri, lebih bagaimana pada penjalanan itu khawatir terhadap keuangan LCTA yang ketika mendekati hari H masih belum mencapai target yang ditentukan. Dan juga bagaimana kemarin saat aku menjadi ketua panitia, aku lagi sangat-sangat sibuk, yang mana aku saat itu magang dan harus mengurusi kepanitiaan ini
cukup lumayan menguras tenaga dan pikiranku kayak gitu. Untuk sukanya pasti banyak pengalaman bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijak dan baik kayak gitu. Pasti banyak sekali suka maupun duka yang mungkin tidak bisa dijelaskan di video ini. Untuk suka dukanya mungkin kebersamaan itu sih sukanya, karena saat kita melakukan suatu kegiatan di suatu kepanitiaan itu pasti kita akan bekerja sama satu sama lain. Jadi disitulah kita akan menemukan teman baru, kita mengetahui sifat teman-teman kita seperti apa nantinya. Mungkin itu akan membuat kenangan yang mungkin tidak akan terlupakan nantinya. Dan untuk duka sendiri mungkin kalau ada sesuatu hal yang di luar kemampuan kita, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, mungkin itu menjadi duka tersendiri bagi beberapa orang. Untuk pertanyaan kedua, cara apa yang akan Abang lakukan sebagai ketua panitia untuk mewadahi anggota-anggotanya agar komunikasinya itu terjalin dengan baik gitu? Cara aku untuk mewadahi semua anggota dalam hal komunikasi, ya mungkin nantinya lebih sering diajak ngobrol, baik itu di dalam kepanitiaan ataupun di luar kepanitiaan. Ya terutama kan untuk menghilangin rasa canggung nih, biar nggak ada rasa senioritas atau segala macamnya. Jadi dalam hal melakukan pekerjaan panitiaan itu lebih mudah, lebih koordinasinya lebih gampang, biar nggak ada rasa canggung juga. Terus karena biasanya itu di perkuliahan umumnya rata-rata banyak senioritas tuh biasanya. Nah kalau aku nggak bakalan ada sih, soalnya biar nggak ada hambatan dalam ngerjain tugasnya masing-masing di kepanitiaan. Jadi kita bicara tentang komunikasi ya. Hal yang pertama yang harus kita bangun adalah chemistry gitu. Chemistry antar anggota kepada koornya atau koor kepada fungsionya, juga fungsio kepada SCPJ-nya begitu. Karena di dalam kepanitiaan itu komunikasi adalah hal yang terpenting begitu. Dan permasalahan yang sering dihadapi di suatu kepanitiaan ya tentu saja berkaitan dengan masalah komunikasi. Misalkan bisa kita sebut contohnya itu seperti ghosting begitu. Itu terjadi karena komunikasi yang kurang baik antar panitia atau antar anggota dengan koornya atau koor dengan fungsionarisnya begitu. Menurut pandangan Abang nih sebagai ketua panitia sebelumnya, untuk acara yang sudah dijalani itu sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum? Ya soal ekspektasi ada beberapa hal yang mungkin kada sesuai ekspektasi, tapi ya karena kepanitiaan ya menurut aku kada yang sempurna juga gitu. Nah jadi bagaimana cara kita melalui ekspektasi tersebut merubah hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi menjadi lebih baik mungkin untuk kedepannya. Kalau dari saya sebelumnya sudah hampir sesuai ekspektasi, karena saya sudah mengonsepkan beberapa acara atau agenda rangkaian acara yang sudah saya konsepkan terdahulu. Jadi kalau sudah bisa dibilang sesuai ekspektasi mungkin mendekati. Oke, jika bicara tentang ekspektasi dari Abang sendiri masih belum, karena masih ada beberapa konsep-konsep yang memang belum terrealisasi di acara ini. Tapi Abang sudah cukup puas dengan apa yang ditorehkan kita bersama di kepanitiaan ini. Di samping itu, aku sangat mengapresiasi teman-teman acara dan teman-teman kepanitiaan yang sudah berhasil menyukseskan dan sesuailah dengan target yang telah ditentukan di awal kepanitiaan ini. Untuk pertanyaan ketiga, gimana sih sebagai ketua panitia untuk memanajemen waktunya gitu, karena sibuk kan dari perkuliahan dan kepanitiaan itu sendiri. Mungkin tujuan aku pertama di perkuliahan ya terutamanya itu kuliah. Nah dan itu nggak bisa di nomor 2-kan. Akan tetapi kalaunya untuk time management dalam kepanitiaan dan perkuliahan, biasanya aku mendahulukan perkuliahan terlebih dahulu. Kalaunya perkuliahan itu bisa di samping atau dibarengin sama kepanitiaan, biasanya aku jalanin aja. Tapi kalaunya selama perkuliahan itu nggak bisa ya diselesain dulu perkuliahan baru kepanitiaan. Oke, jika kita bicara tentang time management ya,
karena kita kan kuliah gitu, juga menjalankan suatu kepanitiaan. Dan di suatu kepanitiaan itu kita terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang berbeda kelasnya begitu. Jadi jika ada panitia yang sedang ada perkuliahan begitu, ya bisa-bisa juga panitia yang lain untuk membackup mahasiswa yang sedang kuliah begitu. Dan bisa dibilang itu tergantung faktor kedewasaan dari anggota tersebut lah. Pertanyaan keempat nih, kasih dong beberapa tips agar bisa menjadi ketua panitia yang baik menurut abang. Sarannya lo yang pertama ya dengarkan orang-orang yang di sekitar Ikam gitu nah. Jangan pernah meninggalkan mereka dan jangan pernah ada miskomunikasi di antara mereka lo. Terus yang kedua ya belajar memperdulikan anggota juga. Tapi sebelum belajar memperdulikan anggota ya perlakukan diri Ikam sebagaimana Ikam perlakukan orang lain dulu gitu nah. Biar untuk pas Ikam melakukan itu orang lain Ikam sudah dapat feel-nya gesan Ikam surang. Terus ya jangan lupa juga tanggung jawab. Bisa. Tips and tricks menjadi panitia yang baik, ketua panitia yang baik. Mungkin kita harus lebih bijaksana, mungkin terus juga kita harus bisa memposisikan diri di mana kita bisa bersikap tegas kepada teman-teman yang mungkin seangkatan dengan kita yang kita belum kenal, tapi kita harus bersikap tegas kepada mereka karena kita mempunyai tanggung jawab yang besar itu sebagai ketua panitia. Mungkin itu aja yang tip and tricksnya yang mungkin bisa buat ketua panitia berikutnya. Untuk tips buat ketua panitia ke depannya, kalian harus lebih peka terhadap seorang pemimpin, baik itu dalam menerima dan menampung saran, ide, gagasan dari anggota-anggota kalian. Ketika seorang panitia mempunyai sejuta imajinasi, sejuta ide, gagasan yang mau kalian ciptakan, tapi terhalang oleh anggota-anggota yang memang belum bisa, itu harus bisa diperhatikan dan peka terhadap anggota-anggota kalian dalam melaksanakan kepanitiaan ini. Itu sih tips yang memang harus paling penting lah diperhatikan sebagai ketua panitia, di samping banyak-banyak lagi yang harus lebih diperhatikan kayak gitu. Keempat, menurut abang tipe kepemimpinan seperti apa sih yang cocok diterapkan di kepanitiaan ini? Untuk tipe kepanitiaan, kalau dilihat untuk anggota nantinya itu lebih terbuka sih, soalnya komunikasi adalah hal utama yang akan kuterapkan di kepanitiaan nantinya, karena komunikasi yang terbuka itu lebih memudahkan kita koordinasi satu sama lain, baik itu fungsionaris maupun anggota-anggotanya. Menurut saya tipe kepemimpinan di kepanitiaan ini kita selayaknya seperti keluarga saja begitu, dimana fungsionaris itu sebagai orang tua dan koor-koor dan anggota-anggotanya itu seperti anak-anaknya begitu, dimana jika kamu mempunyai masalah atau keluh kesah, kamu bisa berkeluh kesah kepada koor kamu dan koor kamu akan menyampaikannya kepada fungsionaris begitu. Sama seperti di keluarga, jika seorang adik mempunyai masalah, dia akan berkonsultasi dengan kakaknya, dia minta saran, dia minta pemikiran begitu, dan jika kakaknya tidak cukup membantu, maka dia akan berkonsultasi kepada orang tuanya begitu. Dan di sini digambarkan bahwa sosok orang tua itu adalah fungsionaris itu sendiri, dan ketua panitia sebagai ayah dan sekretaris dan bendahara sebagai ibunya begitu. Pertanyaan terakhir, pesan apa sih yang mau disampaikan ke ketua panitia selanjutnya? Mungkin pesan yang dapat saya sampaikan kepada ketua panitia selanjutnya adalah mungkin perjalanan masih panjang bagi Ariel, karena dari awal ada PIA, UAS, LCTA, dan mungkin yang terakhir Ikam sendiri yang menjalankan MBMA di angkatan 2021 gitu. Ikam sebagai orang yang paling tua, menurutku ya jangan patah semangat, istirahat tamunya capek, tapi jangan lupa jalan. Maksudnya di saat Ikam lagi jenuh-jenuhnya lawan kepanitiaan, ya
ikam pada dunia orang-orang fungsi ikam ya ikam hendak istirahat setumat. Tapi maksud jangan lupa jalan artinya ya ikam jangan meninggalkan kewajiban ikam sebagai seorang ketua panitia karena ingat ikam masih punya anggota yang masih harus ikam bimbing, masih harus ikam atur untuk mereka berkembang, dan masih ada satu kepanitiaan lagi yang belum selesai dan harus ikam selesaikan. Harapan untuk ketua panitia ke depannya, pasti setiap perjalanan ada suka maupun duka, ada suatu senang maupun sedih yang harus dilalui. Tapi sebagai seorang panitia, janganlah bergerak sendiri. Kita punya teman-teman, kita punya anggota yang mana kita bisa selesaikan sama-sama kayak gitu. Jadi jangan bekerja sendiri, tapi bawa teman-teman untuk bekerja buat kesuksesan acara kalian. Untuk Ketua Panitia Welcome to Accounting Society 2022, tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus belajar, cari pengalaman sebanyak mungkin. Salah itu sudah biasa, tapi kalau terus mengulangi kesalahan yang sama itu mungkin tidak biasa. Jadi alangkah baiknya jadikan momen ini sebagai pencarian pengalaman kamu sebesar-besarnya untuk menggali semua kemampuan yang kamu miliki. Untuk pertanyaan terakhir, hal apa saja yang sudah Abang persiapkan untuk memenuhi peran Abang sebagai ketua panitia nanti? Untuk hal-hal yang udah aku persiapkan, yang paling utama dan yang paling awal ya pasti niat lah. Terus untuk yang selanjutnya itu nanti tunggu aja tuh Kena. Pasti ada aja Kena sebelum open recruitment anggota kepanitiaan yang ku ketuai. Jadi tunggu aja dan terus pantengin open recruitment lomba cepat tepat akuntansi 2022. Jangan lupa untuk daftar. Oke. Untuk hal-hal yang sudah saya siapkan tentunya adalah sedikit konsep yang akan kita bawakan nanti ya di kepanitiaan WAS ini, yang tentunya nanti akan kita serahkan kepada divisi acara lagi untuk dikembangkan lebih jauh, untuk dikembangkan menjadi sebuah konsep yang benar-benar matang begitu. Dan juga yang sudah kita siapkan adalah calon-calon fungsionarisnya nanti yang akan memimpin acara ini bersama saya selaku ketua panitia begitu. Dan juga nama-nama core begitu, penempatan-penempatan core-nya nanti juga sudah kita siapkan secara sedikit-sedikit gitu.